Udah kan? Udah. Oke. Nah, soal pertama itu ini. Kita disuruh nyari X, Y, Z pakai Gaussian dan berarti kita pakai UBE. Nah, berarti kan ini dikasih teknis iterasinya. Berarti iterasinya terus kita ngikutin sesuai yang di sini. Berarti ada 9 iterasi. Nah, terus kita lihat berarti kalau ini kita ubah jadi bentuk matriks, dia kan berarti bentuknya jadi kayak 2 4 3 3 2 4 3 min 13 2 min 4 3 min 13 3 min 2 4 min 1 5 5 1 4 12 kayak gini. Terus kita buat iterasi. Kemarin aku sempat ngerjain PPT-ku. Apa ini sih? Ini ini contoh beberapa contoh soal buat nyari X, Y, Z pakai Gauss Jordan sama OBE. Nanti mungkin aku share ke kamu, ini ada banyak kelompok. Sebenarnya banyak sampai 220 slide mungkin bisa buat latihan. Nah, sini kemarin aku ini. Nah, soalnya kan berarti kita disuruh nyari X, Y, Z pakai Gauss Jordan. Berarti kita ubah ini jadi matriks. Nah, kita berarti tuliskan dalam bentuk matriks itu kan. 2 min 4 3 min 13 3 min 2 4 min 1 5 1 4 12. Situ ini sama disuruh step-stepnya. Dari iterasi pertama, berarti iterasi pertama itu kita ngubah semua digitnya ini, yang atas ini kita ubah jadi, yang dua ini kita ubah jadi satu. Berarti dua supaya jadi satu berarti kan dikalikan setengah. Berarti B1 itu B1 dikalikan setengah atau 0,5. Berarti didapatkan 2 kali setengah satu, min 4 kali setengah min 2, 3 kali setengah 3 per 2, min 13 kali setengah berarti min 13 per 2. Gini. Berarti nanti hasilnya kan ditanyain kan A1,4. Yang ditanya itu loh. Oke. Nah, berarti jawabannya itu jadi min 6,5 atau min 13 per 2. Oke, benar. Rasi pertama benar. Terus rasi kedua, iterasi kedua itu berarti kita ngubah ini, yang satu baris ini, yang tiganya kita ubah jadi 0. Berarti kita pakai bantuan baris pertama. Berarti baris kedua itu baris pertama dikali min 3, terus ditambah 2. Kenapa kali min 3? Karena kan dia 3. Supaya satu bisa ngurangin 3, berarti kan 1 dikali min 3. Berarti supaya nanti hasilnya 0. Berarti tadi kan 3 min 2 4 1. 1 min 2
1,5 min 6,5. Itu kita kalikan min 3. Itu ditambah sama satu barisnya. Nanti dapatnya 0,4 min setengah 29. Terus, kok 29? 37 per 2. Nah, terus kita lihat berarti jawabannya yang ditanyakan 2,3. Berarti baris 2 kolom 3. Min setengah. Min setengah. Oke, udah benar ya. Terus iterasi ketiga berarti kita ubah yang baris ketiga menjadi yang di bawah satu menjadi 0. Ini berarti jadi 0. Jadi kita baris ke satu ketika kita kalikan min setengah, min 5, terus ditambah 3. Nah, berarti hmm, baris ke satu kita kalikan min 5, berarti 1 kali min 5 kan berarti min 5. Min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Terus min 2 dikalikan min 5, 10. 10 ditambah 1 berarti hasilnya 11. Terus 1,5 dikalikan min 5. 1,5 kali min 5 kan min 7,5. Kok ya? Nah, ditambah 3 berarti min 3,5. Terus min 6,5 dikalikan min 5 berarti min 32,5 ditambah 12 berarti 32,5 plus ditambah 12 hasilnya 4,4 ya. 52, 32, 32,5 ditambah 12 berarti hasilnya harusnya 54,5 ya. Coba lihat. Iterasi kedua itu didapatkan iterasi ketiga. Oh iya, iterasi ketiga. Dapatkan min 3,5, A3,3. Nah, min 3,5 benar. Ini tadi 89 bagi 2 itu berapa? 44,5 ya. Ini kurang kurang 0,5 berarti. Terus yang keempat berarti dia mau ngubah ini jadi satu, berarti tinggal dikalikan seperempat karena dia itu 4 kan. Berarti dapatnya iterasi keempat 2,4 itu 37 per 8. Iterasi keempat itu 37 per 8 atau 4,625. Terus iterasi kelima berarti kita ngubah yang ini jadi 0. Berarti tinggal kita penintingan 11. Berarti saat baris kedua kita kalikan min 11. Sudah dapat A3,3 itu min 17 per 8. A3,3 itu min 17 per 8 atau min 2,125. Terus eh, iterasi ke-6 itu berarti kita ngubah nah, ini stepnya harusnya itu kita buat satu dulu. Jadi sebelum kita mengenolkan yang di atas ini, kita selesaiin dulu yang ini jadi satu. Baru kalau ini udah jadi satu, ini apa? Ini tuh nol, ini kita nolkan, ini kita nolkan. Jadi urutannya tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 tuh ini min 17 per 8 kita ubah jadi satu. Baru nanti yang di atasnya, terus yang ini tuh yang terakhir kayak gitu. Bukan ini yang ke-6. Jadi mungkin bisa diperhatikan. Soalnya kadang ada dosen yang emang eh, se strict itu. Jadi terasnya tuh urutannya kayak gitu. Kalau beda, makanya kan ini aku tulis ininya ya. Ininya itu harus sesuai dengan yang diajarkan di PPT. Jadi kalau di PPT kan iterasinya itu ini 1, 2, 3 terus satu lagi 4, 5 terus kita jadiin satu lagi 6 baru 7, 8, 9. Jadi kita fokus bikin segitiga bawah terus satunya kita udah jadi semua baru bikin segitiga atas. Jadi, berarti harusnya iterasi ke-6 itu dia mengubah ini jadi satu. Jadi didapatkan iterasi ke-6 itu kan 3,4 ya. Iterasi ke-6 itu 3,4 jadi didapatkan harusnya
dapatnya 3. Iterasi ke-6 ini harusnya kamu ubah ini 3. Ini tuh iterasi ke-6 harusnya. Jadi iterasi ke-6 itu hasilnya 3. Berarti karena dari sini udah beda, berarti nanti hasil sampai akhirnya pasti beda. Ini berarti 1, 2, 3, 4 ini bakal beda sama yang sesuai di soal. Berarti kalau di soal kan iterasi ke-6 itu ditanyain sel 3,4. Sedangkan di sini kalau kamu ubah 0 dulu di sini, otomatis 3,4-nya ini dia nggak berubah karena kamu nggak apa-apain. Makanya urutannya itu kita fokus bikin segitiga bawah dulu, baru kita bikin segitiga atas kayak gitu. Berarti iterasi ke-6 itu harusnya 3 karena kita ubah yang baris ketiga. Hasilnya 3 kayak gini. Terus iterasi ke makanya di soal tuh sebenarnya ada hingnya. Jadi kalau kita lihat di soal pada iterasi ke-1 berapa isi sel 1,4, berarti yang diubah itu baris ke-1. Nah, terus iterasi kedua berapa isi sel 2,3, berarti dia itu baris kedua yang diubah. Terus pada iterasi ketiga isi sel 3,3, berarti dia yang diubah itu baris ketiga. Terus iterasi keempat berapa isi sel 2,4, berarti yang diubah itu 2. Terus iterasi kelima itu yang diubah itu 3. Iterasi keenam itu yang diubah itu baris ketiga. Terus iterasi ketujuh baris kedua, iterasi ke-8 baris ke-1, iterasi ke-9 baris ke-1 kayak gitu. Jadi ini tuh emang udah disesuaikan sama urutannya. Jadi ketika nggak sama kayak urutannya kayak gini, nanti selebih-lebihnya bakal error kayak gitu. Jadi ingat-ingat ya. Jadi terasnya itu dari sini 1, terus 0 0 di bawahnya 1, 2, 3. Habis itu 1 lagi sini, terus 0 di bawahnya. Habis itu 1, terus 0 di atasnya, baru yang 0 paling akhir di sini. Berarti dia bikin 1 dulu, bikin segitiga bawah pokoknya. Terus habis itu ketika satunya udah semua, baru bikin segitiga atas. Berarti terasi ke-7 itu berarti dia mau ngubah ini 0 di sini. Berarti kan iterasi ke-6 ini udah menjadikan segitiga bawah. Terus kita mau iterasi ke-7 berarti dia ngubah ini di atasnya 1 ini jadi 0. Jadi kita kali 0,125 ditambah baris kedua didapat ini 0. Terus iterasi kedua baris 2,4 berarti 1, 2, berarti dapatnya 5. Terus berarti kan sisa 2 ini sama ini. Berarti kita fokus ke ini. Iterasi ke-8 itu kita mau ngubah ya di sini menjadi 0. Makanya di iterasi 8 itu nah 1,4 berarti yang diubah itu baris ke-1. Berarti nah dikali min 1,5 ditambah B1. Berarti didapatkan ini ada jadi 0. Terus yang ditanya itu 1,4 berarti min 11. Terakhir baru yang ini. Yang baris ke-1 kolom kedua. Jadi kita iterasikan. Nah, didapatkan baris ke-1 itu baris kedua dikalikan 2 ditambah baris ke-1. Didapatkan udah bentuk matik identitas dan ini hasil penyelesaiannya. Berarti X-nya itu min 1, Y-nya itu 5, Z-nya itu 3. Walaupun hasil akhirnya itu bakal sama, tapi karena dia ini diperinci tiap iterasinya, dan iterasinya itu harus urutannya itu harus sesuai, makanya ketika kita iterasi itu gak sesuai sama ini, misal di tengah-tengah sini udah beda, maka otomatis di sini sampai bawah itu bakal beda semua, salah semua, gitu. Misal di sini nomor dua itu iterasinya kita beda. Misal kita nggak mengenolkan yang iterasi kedua kan mengenolkan ini. Misal kita nggak mengenolkan ini tapi tiba-tiba langsung kita ubah jadi 1. Nah itu bakal hasilnya beda juga. Jadi kalau dari sini udah beda, berarti otomatis ke bawahnya itu bakal beda juga. Kayak gitu. Jadi memang harus teliti iterasinya, urut-urutannya. Jadi ketika ada diperinci kayak gini, nanti harus sesuai dengan yang diajarkan gitu. Karena kalau nggak rinci, nanti ketika di sini itu udah beda, berarti otomatis ke bawah juga ikut beda. Karena OBE itu kan tergantung pada operasi yang kita lakukan sebelumnya. Jadi ketika yang awalnya udah beda, berarti otomatis ke bawahnya juga bakal beda. Tapi kalau udah ngerjainnya tetap benar, maksudnya maksudnya itu nggak perhitungannya benar, nanti tetap dapat X, Y, Z, tapi di step-step iterasinya bakal berbeda. Gitu. Nah, untuk nomor satu ada yang lain nggak? Nggak ada, Kak. Oke. Oke, kita lanjut nomor dua. Nomor dua ini berarti kita bikin inverse pakai identitas kayak yang di PPT. Berarti
lihat. Ini emang ini kan apa? Hmm? Bukan buat buat anu salah loh kamu buat covernya itu ku LKPD ku masa penyajian data bangun ruang ini penyajian data apa bangun ruang coba lihat. Saya zoom, saya dulu lah di sini. Itu apa deh namanya Kak? Hmm? Apa? Share screen-nya Kakak nggak bergerak soalnya. Duh, iya kah? Iya. Set- Oh, dari tadi ya. Ya, Nah, sekarang udah bergerak. kalau ini kelihatan nggak? Iya Bergerak sudah. benda, benda tab nggak? Udah nggak? Udah? Udah Kak. Oke. Nah, jadi untuk nomor satu, jadi kalau ketika dirinci kayak gini, ingat-ingat pola iterasinya. Jadi iterasi ke-6 itu bukan kita mengenalkan ini, tapi kita mengubahnya jadi satu. Jadi urutannya itu satu, satu paling pojok ini, terus kita nolkan di bawahnya, jadi satu, dua, tiga. Di situ yang tengah, yang kolom tengah ini kita jadiin satu, yang tengah. Terus yang di bawahnya itu nol. Nah, langsung kita satu lagi, bukan di atasnya. Jadi satu. Nah, udah jadi segitiga bawah, baru kita lanjut yang di atasnya untuk bentuk segitiga atas. Yang di atasnya itu ini nol, nol, nol gitu. Nah, jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, makanya ini di soalnya juga udah dikasih hint atau kayak clue gitu lah. Jadi iterasi pertama itu yang diubah itu baris ke satu. Iterasi kedua yang diubah itu baris kedua. Makanya yang ditanyain kan sel 2,3 berarti yang diubah itu baris kedua. Iterasi ketiga yang diubah itu baris ketiga. Iterasi keempat itu baris kedua. Iterasi kelima itu baris ketiga. Keenam itu baris ketujuh. Ketujuh itu keenam itu baris ketiga. Ketujuh itu baris kedua. Kedelapan baris ke satu dan kesembilan baris ke satu. Gitu. Jadi kalau kayak gini perlu diurutin sesuai dengan yang di. Makanya ini kan kewajiban iterasi yang dilakukan harus sesuai dengan di PPT. Oke. Nah, terus kita lanjut nomor dua. Nomor dua itu kayak yang di PPT juga ngubah menjadi fungsi menjadi vektor kok vektor matrik identitas. Berarti kita tulisin matriksnya, terus kita sandingin sama matrik identitas. Nanti di akhir pengerjaan berarti yang di sini itu bakal berubah menjadi matrik identitas, yang di sini berubah menjadi hasil inversnya. Ini persis banget kayak yang nomor satu. Nomor satu itu kita ubah jadi bentuk Gauss-Jordan. Gauss-Jordan kan memang bentuknya kan satu satu satu, yang lain tuh nol semua kan. Jadi matrik identitas juga. Kayak gitu. Di step pertamanya jadi satu, udah satu kan ini, berarti kita tinggal lanjut tiga kita buat jadi nol, terus ini jadi nol, terus ini jadi satu. Nah, ini kayak tadi juga, berarti harusnya itu bukan yang di atasnya, tapi eh, yang di bawahnya satu, yang di bawah satu ini jadi nol, yang min tiga ini kita ubah jadi nol dulu, baru yang dua ini kita ubah jadi satu. Bisa dicoret nggak ya? Hmm. Jadi ini tuh harusnya dulu. Oh ini. Nah, ini tuh harusnya bukan oh, orange. Hitam. Itu harusnya bukan dari sini yang diubah, tapi ini dulu yang diubah jadi nol. Di situ nanti kita ubah ini jadi satu, ini jadi satu. Terus baru yang di atasnya ini nol, nol. Jadi ini tuh yang terakhir. Baris ke satu, kolom kedua itu yang terakhir. Buat kita ubah. Tapi karena ini tuh nggak ditanyain rinciannya, nggak ditanyain tiap iterasinya, berarti kita cuma butuh hasil akhirnya. Begini. Hasil akhirnya itu didapat inverse-nya itu min 3/8, 1/8 setengah.
terus setengah setengah min 1, 1/8 min 3/8 setengah gitu. Oke, untuk kuisnya ada ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Ternyata Easy. ya setelah Caca pelajarin nggak sesulit yang Caca perkirakan. Hmm. Iya sih, karena emang kan kemarin kan emang baru pertama kali, jadi ya ya normal kalau kita pertama kali dapat materi yang baru kan tetap pasti pusing. Tapi kalau udah 2 hari, 3 hari, seminggu pasti ya, oh ternyata gini gitu, gitu. Iya. Ya berarti aman ya. Oke. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Sini udah aku siapin PT-nya. Materi keempat itu vektor dimensi. Jadi kita bakal belajar vektor. Ini tuh ada berapa slide ya? Dua-dua. Mending pakai yang satunya aja. Ini nggak ada Berarti contohnya. minggu depan kuis yang Kramer sama itu ya. Mm-mm. Kemarin itu, kemarin kan 1 2 ya. Nah, aku balikin ke kamu deh. Kamu itu kalau satu kuis itu langsung 2 bab, kewalahan nggak? Atau satu bab kita aja. Hmm, nggak apa-apa sih Kak, maksudnya. Nanti extend lagi tapi. Iya sih. Iya Pak. Apa? Tapi Tapi nanti nanti deh. Kalau kamu udah dapat materi ini, ketika materi ini udah aku jelasin, kalau emang materi ini agak susah, kita pisah. Tapi kalau kamu ngerasa materinya eh, simple, kita gabungin sama determinan. Oke? oh ya udah. Nah, bahas dulu. Ini gampang kok. Vektor. Jadi kita bakal bahas vektor. Nah, vektor itu apa? Pernah belajar di SMP? Iya Iya nggak sih? pernah. Ya, SMP. Vektor itu Garis. apa? Oh enggak, vektor itu anu Kak, SMA Kak, baru kelas Oh, 10. bukannya SM. Oh, SMA kelas 1 ya. Iya, Oke. SMA. Vektor itu apa? Vektor itu kayak ada garis, terus Jadi ada panahnya eh, gitu. ada panahnya, iya. Hmm. Berarti vektor itu apa? Garis, berarti titik, ya apa ya, titik, terus ketemu ke titik, terus disambungin jadi garis. Terus kalau ada panahnya, ya nanti ujungnya itu nanti ada tanda panah. Gitu. Kenapa tuh? Kenapa dikasih panah? Biar menentukan arah ininya. Apa ya? Kayak bukan arah sih, kayak jarak apa gimana ya? Oh, iya, iya. Apa jarak? Hmm, jarak, bisa jarak antara titik sama titik gak mungkin. Jarak antar titik. Kelihatan. Set. Ya, Apa jadi vektor adalah yang kita tahu cuman garisnya itu pokoknya, garis yang ada panahnya itu ya. iya garis yang ada panahnya, terus dianya ada kan titik sama titik, misalnya ada titik awal sama titik akhirnya gitu loh Kak. Mm-mm. Ya, ya lumayan. Cuman belum dapat definisinya ya. Jadi Ya, kan kalau kita dapat di ini bisa dicoret nggak ya? Oh ini di SMA itu kan digambarin ada titik kayak gini, terus titiknya ini nyambung jadi sebuah garis. Jadi garis kayak gini, terus kita punya kayak gini. Misal ini panjangnya itu 5. arahnya kayaknya. Nah, ini 5. Terus ada lagi kayak gini. Ini juga 5. Kedua vektor ini kan vektor ya berarti ya. Kedua vektor ini sama atau beda? Beda. Sama beda. Sama-sama 5. Oh kalau samanya sama-sama 5, cuman ininya beda, ininya Apanya? arahnya, Arahnya beda. arahnya itunya. Kalau Tapi arahnya beda itu berarti koordinasinya vektornya sama, beda. Sama nilainya, tapi kalau arahnya beda itu vektornya beda apa sama? sama.
Sama. Oke, kita kunci ya sama ya. Berarti kita nanti kita pelajarin kalau kita lihat hasilnya apakah sama atau beda. Kalau Oke. arahnya beda Kak, arahnya kan Ya, ini arahnya tuh. beda, Ini. tapi vektornya bakal jadi sama atau beda. Ini misal vektor X ya. Eh, Ini vektor Y. Nah, apakah X sama dengan Y? enggak. Kenapa enggak? Tadi katanya sama. Apakah Kan vektor di X koordinat di koordinat notasnya itu kan pasti begini. X sama Y kan selalu berlawanan. Mm-mm. Berarti nggak Kalau sama ya? X-nya positif, Y-nya negatif. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif. Itu aja tanda arahnya itu. Jadi kalau kalau vektor, kalau misalnya dia arahnya ke kanan atau ke kiri, nanti bakal jadinya positif atau negatif. Tergantung arahnya. Jadi tanda panahnya itu menentukan arahnya kan. Berarti misal ini misal vektor, jangan X deh, misal vektor M, namanya M. Terus ini vektor N. Apakah M sama N itu sama? Sama nggak? Notasi vektor itu kan ini, garis gini. Apakah M sama dengan N? Kalau nilainya sama, Tapi, 5 sama 5. Cuman arahnya kan yang satunya ke sana, yang satunya ke sana gitu. berarti apakah M sama dengan N? Gimana? Coba. Nilainya iya sama, Tapi vektornya vektornya beda. beda ya. Kita kunci ya. Oke, jawabanmu beda. Kita kunci dulu di slide pertama. Nanti bakal terjawab di slide selanjutnya. Oke, beda berarti. Oke, kita lanjut. Berarti vektor itu dia itu adalah besaran skalar yang mempunyai arah. Nah, bedanya sama besaran-besaran lain. Besaran lain itu kan cuma misal eh, apa? Jarak, terus kilometer, kilometer, terus kilogram itu kan besaran juga. Tapi dia ya cuma nilai doang. Terus berat badan itu nilai doang, tapi dia nggak punya arah. Jadi ciri-ciri ciri khasnya arah itu pasti dia punya titik awal atau disebut inisial, sama dia itu punya titik akhir. Karena kan diarahkan, berarti arah itu mengarah dari titik awal ke titik akhir, dari tujuan awal, dari titik awal ke tujuan akhir, dari inisial ke terminal kayak gitu. Jadi kita sepakatin, berarti dia itu kan mempunyai arah. Berarti kalau ke kanan itu kita sepakatin nilainya itu positif. Kalau ke kiri berarti dia itu negatif. Kayak sumbu gitu lah. Sumbu X itu kan berarti kalau ke kanan itu semakin ke kanan kan dia semakin positif. Semakin ke kiri berarti dia semakin negatif. Gitu. Berarti bentuknya itu kayak gini. Ini titik awalnya itu A, titik akhirnya itu B. Nah, berarti dia tuh dari A itu menuju ke B, ada panahnya, berarti dia tuh menuju ke B. Nah, berarti dia itu eh, misal di notasi ini tuh V, berarti V itu dia tuh AB gitu, A B. Jadi dari A ke B. Notasinya itu V sama dengan AB. A itu titik awal atau inisial, B itu titik akhir atau terminal kayak gitu. Berarti arah panahnya itu arah vektor kayak gini. Arah vektor itu berarti dia ke kanan pojok atas gitu. Terus panjang panahnya itu berarti panjangnya ini berarti dia tuh satuannya atau ukurannya, besar vektornya kayak gitu. Oke, berarti kayak gini. Nah, vektor itu, nah ini tadi kan ada pertanyaan yang ini tadi. Ini, apakah M sama dengan N? Kamu jawabnya beda ya, karena dia arahnya beda. Nah, gimana suatu vektor disebut sama? Nah, vektor itu disebut sama atau ekuivalen jika panjang dan arahnya itu sama, ya kan? Panjang dan arahnya itu sama. Jadi, tadi kan panjangnya sama tuh, sama-sama 5. Tapi arahnya kan beda. Maka dia Hmm. tuh beda, benar ya. Jadi jawabanmu benar. Berarti dia itu dianggap sama atau ekuivalen kalau panjangnya itu sama. Kayak ini kan panjangnya itu kita ibaratin sama gitu lah. Sama. Terus eh, arahnya itu sama. Nah, ciri-ciri dari arahnya sama ketika garis ini diperpanjang sampai tak hingga, dia itu nggak bakal bertemu. Kayak gitu. Karena dia itu apa sih namanya kalau di matematika itu yang nggak bertemu itu apa ya? Oh, Eh, yang nggak ya bertemu nggak itu apa namanya? aku Ber apa ya? Hah? Mas garis yang nggak bertemu itu apa ya? Begini dua garis. Oh, Saling lurus, tegak lurus. enggak lah. Garis garis yang tidak akan ketemu. arah Searah. linear. Yang anggap aja searah gitu ya, atau linear itu. Jadi ketika garis ini dipanjangin sampai tak hingga sampai ke jauh sana, dia itu nggak bakal
berpotongan gitu lah. Karena dia tuh saling, bentar, aku penasaran apa ya? Searah nggak sih? Garis linear. Garis. Enggak nggak sih? Orang gimana? Garis sejajar. Orang gimana? Nggak tahu. Robotik mungkin. Ya, garis sejajar. Ah, berapa menit? 15 menit. Apa? Berapa menit? Ya. 15 menit. Oke, jadi dia tuh garis sejajar ya. Karena dia tuh garis sejajar, duh, nggak bisa sih. Ini. Garis sejajar karena dia tuh ketika dipanjangin sampai tak hingga, kayak ini kiri ke kiri dipanjangin, sekarang dipanjangin dia tuh nggak bakal berpotongan. Beda sama ini tadi, yang nomor satu. Nah, ini ini dipanjangin dikit aja ke atas ini, dia langsung berpotongan sama ini. Ketika dipanjangin sampai sini, dia bakal berpotongan sama M. Nah, kayak gini, set, set langsung berpotongan. Berarti dia tuh bukan panjang, arahnya itu nggak sama. Terus kalau misal kayak gini, misal dia tuh panjangnya sama, kayak gini, set, ini kan dia sama juga nggak berpotongan kan? Ini sama atau beda? Ini sama ini. Kenapa Kak? Ini kan ada misal aku punya garis lagi yang warna merah ini. Ini kan ini sama-sama juga nggak berpotongan ya. Nah, ini Hmm. panjangnya sama, tapi yang merah sama hitam ini dia vektornya sama nggak? Ekivalen nggak? Enggak, Kenapa? kan arahnya beda. Ya arahnya beda ya. Jadi arah walaupun dia sama-sama nggak berpotongan, tapi dia tuh kayak kebalikannya gitu. Jadi karena dia tuh memperhatikan arah, berarti kan titik awalnya sama titik akhirnya kan otomatis beda. Titiknya di sini. Jadi dia Ya. itu kayak derajat arahnya itu berbeda. Jadi dia itu dianggap tidak ekivalen gitu. Nah, itu. Berarti negasi vektor. Jadi vektor misal vektor V itu dia arahnya ke sini, ke kanan pojok atas. Nah, berarti negasinya atau minusnya itu dia itu bakal ke kiri pojok bawah kayak gitu. Kebalikannya. Berarti dari titik awal itu dia jadi titik tujuan, terminalnya itu jadi inisial, terus inisialnya itu dia jadi terminal kayak gitu. Dibalik gitulah. Dari titik awal jadi titik akhir jadi titik awal. Panjangnya sama, tapi arahnya itu berkebalikannya. Kayak putar balik langsung putar balik gitu loh. Jadi kayak gini. Itu namanya negasi. Nah, vektor juga bisa kita jumlahkan. Jadi penjumlahan vektor itu dinotasikan berarti W sama dengan U ditambah V. Berarti cara kita jumlahin itu ketika vektor itu dia tuh searah. Kok searah sih? Dia tuh eh ya sih. Searahnya itu maksudnya ke kanan, sama-sama ke kanan, sama-sama cenderung ke atas kayak gitu. Ini kan U itu ke kanan ya. Terus yang V itu juga agak ke kanan dan dia agak ke atas. Nah, dia bisa disambungin kayak gini. Set nyambung jadi kayak terusannya. U itu sampai kan U kan berhenti sampai sini. V itu lanjut ke sini. Jadi inisialnya si V itu dia jadi terminalnya si U gitu. Jadi nyambung. Nah, terus cara jumlahnya kita bikin garis kayak garis miring gitu. Ngubungin dari inisial U ke terminal V. Dari awal U ke akhir V kayak gitu. Setnya ini pasti udah diajarin di SMA juga ya. Hmm. Ya udah. Terus kalau selisihnya berarti yang kebalikannya. Di kayak gini. W itu U minus V. Nah, kalau kayak gini tuh sulit. Jadi dia tuh ada yang ke atas sini, ada yang ke sini. Jadi dia tuh nggak searah, kok searah sih, nggak searah sih namanya. Nggak setujuan gitu lah. Nggak setujuan kalau di ini kan ibaratnya setujuan gitu ya. Dari sini ke sini, terus dia ke sini. Sedangkan yang minus ini dia tuh inisialnya si U itu juga jadi inisialnya si V kayak gitu. Nah, dia tuh kayak berpecah gitu lah. Nah, lebih gampangnya lagi cara bacanya berarti V ini bisa kita negasiin kayak gini. Jadi kan dia negasi ke bawah sini, ini minus V. Terus kita geser tempelin ke terminalnya si U. Berarti W itu U minus V sama aja dengan U ditambah negasi dari V begini. Berarti ini itu dia sama kayak ini. Berarti kan ini dia tuh ke sini terus ke sini. Berarti U ditambah minus V. Berarti dia tuh sama-sama W. Begini. Itu berarti penjumlahan sama pengurangan vektor kayak gini. Terus kan dari cara geometrisnya ya.
Jadi cara ketika kita gambarin, kita logika itu kayak gini. Ini cara geometrisnya. Kita bentuk dalam bentuk geometri ini. Cara analitiknya berarti cara kita nggak perlu gambarin, berarti misal ada vektor U, V sama W di ruang 2 kan berarti 2 dimensi, ruang 3 berarti 3 dimensi. Nah, terus kita misal punya, berarti ketika vektor berarti kan dia punya 2 titik ya, berarti U itu U1, U2, berarti ini tuh inisialnya, ini tuh terminalnya. Begitu pula ini tuh inisialnya, ini itu terminalnya. Ini tuh inisialnya, ini tuh terminalnya. Nah, terus em, ketika ada W itu U tambah V, berarti yang ditambahin tuh berarti yang titik awalnya itu ditambah sama titik awalnya juga. Berarti titik awal U ditambah titik awal V, terus titik akhir U ditambah titik akhir V. Berarti W itu, W kan juga punya 2 titik kan. Berarti W itu W1, W2, berarti W1 itu U1 ditambah V1, W2 itu U2 ditambah V2. Atau kalau ditulisin dalam satu satu kurung berarti kayak gini. U1 tambah V1, U2 ditambah V2. Gini. Ini cara analitiknya. Kita langsung contohnya aja. Kayak gini. Oh, enggak ada ya. Berarti misal ini tuh 2,3. 2,3. Ini tuh 3,4. Berarti 2, 3. Ini 3,4. Berarti W itu berarti U ditambah V. Berarti 2 ditambah 3. 5, 3 ditambah 4. 7. Berarti W itu 5,7. Kita ada belajar perkalian vektor dengan skalar. Berarti skalar itu kan bilangan nyata atau bilangan number. Nah, dari bilangan nyata berarti dia tuh ya tinggal kita kaliin aja kayak biasanya. Berarti misal ada W itu vektor, itu K dikalikan V, sedangkan K itu bilangan skalar, bilangan real. Nah, berarti misal ini ada V, arahnya ke sini, panjangnya segini. Nah, kalau dikalikan dengan 3 misalnya, berarti tinggal kita buat sambungannya. Berarti sama-sama ke arahnya ke sana, terus dibuat 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Terus kita gabung, nah ini jadi 3V, kayak gitu. Berarti arah panjangnya itu diperpanjang 3 kali. Misal kita kalikan dengan 3, kayak gitu. Terus kalau minus 2V, berarti ya minus kan berarti kita balik arahnya. Terus kita kalikan dengan 2, berarti kita buat 2 sambungan yang ini. Berarti minus 2V itu kayak gini. Jadi perkalian bilangan skalar ya tinggal dikalikan dengan vektornya kayak gitu. Hmm. Terus kayak gini, berarti kan vektornya misal ada 2 titik, berarti V1, V2, berarti tinggal dikalikan masuk aja K V1 dikalikan K V2. Dimana V1 itu titik awalnya atau inisialnya, V2 itu titik akhirnya atau terminalnya. Berarti V1 itu K dikalikan V1, V2 itu K dikalikan V2. Nah, terus kita mulai masuk ke koordinat kartesius karena kan untuk merepresentasikan arah, nilai dan arah dalam 2 dimensi atau 3 dimensi kan berarti kita harus bentuk dalam koordinat kartesius. Nah, berarti koordinat kartesius kan berarti kalau 2 dimensi kan berarti dia punya X sama Y. Berarti kalau P1 itu misal titik awalnya itu berarti X1, Y1, P2 itu X2, Y2, berarti P1 itu dianggap sebagai titik dengan koordinat X1, Y1 atau sebagai vektor OP. Di P1 berarti OP1 gitu ya. OP1 di ruang 2. Dengan komponennya itu X1, Y1. Kalau P2 berarti dianggap vektor OP2. Oh ini dia tuh maksudnya arahnya itu dia dari 0,0 kayak gitu. Berarti misal P1 itu P1 itu 5,6. Berarti vektor P1 itu dia dari 0,0 titik awalnya sampai titik akhirnya itu 5,6. Gitu pula P2 misal 3,7. Berarti vektor P2 itu dia dimulai dari 0,0 sampai 3,7. Jadi 0 ini melambangkan titik awal, titik 0,0-nya, titik tengahnya. Ya, jadi kalau kita mau nyari vektor dari P1 sama P2, nah itu berarti bukan P1 kurang P2, tetapi OP2 dikurangin OP1, berarti titik akhirnya dulu dikurangin titik awal. Jadi kan kayak 3 ke 7, berarti kan kita kurangin dari yang gede dulu, yang 7 dulu dikurangin ke 3 buat nyari selisihnya, jaraknya. Kayak gitu. Misal kita punya jarak, kita berangkat dari titik 4 ke titik 9, berarti nyari selisihnya kan bukan 4 dikurangi 9, tapi 9 dikurangi 4. Jadi selisihnya itu 5, kayak gitu. Sama aja kayak pengurangan jarak seperti biasa. Ini pun udah dibahas di SMA ya, tinggal review doang. Nah, gini ada contohnya.
kita representasiin dalam bentuk kartesius koordinatnya, terus ada V1, V2. Terus misal tuh V1 itu 1,-2. V mana ini? V di sini ya. Berarti V itu kita misalin 1,-2. Berarti dia tuh dimulai dari 0,0, titik akhirnya itu 1,-2. Arahnya ke sini. Nah, ke sini, ke kanan kanan pojok di bawah. Terus W itu 7,6. 7,6 dia berarti ke kanan ya, ke kanan atas gitu ya. Ini W. Jadi dari 0,0 ini ke 7,6 sini. Nah, misal disuruh V ditambah W berarti tinggal vektor-vektornya kita tambahin. Nah, ingat berarti kan ini tuh V1, ini tuh V2, ini W1, ini W2. Berarti penambahannya berarti V1 ditambah W1, terus koma V2 ditambah W2. Disesuaikan berarti titik awal ditambah titik awal, titik akhir ditambah titik akhir. 1 ditambah 7, terus min 2 ditambah 6. Hasilnya 8,4. Nah, berarti V tambah W itu arahnya ke sini. Nah, berarti kan kalau di tadi kan cara geometriknya berarti kan kita bisa gambarin ini di pojok sini kan. Sini, set, kayak gini. Ini itu V. Nah, berarti sama kan? Berarti, aduh, nggak baca V gitu ya. Berarti V ditambah W itu berarti arah sini terus ke sini. Berarti panjangnya itu dari sini ke sini. Gitu. Itu buat V ditambah W. Terus, kalau V minus W berarti kalau ada titik V1, V2 terus W1, W2 berarti ingat kalau dikurangin berarti dia oh ini pengurangan biasa ya bukan yang vektor ya. Oke, kalau pengurangan biasa berarti ya V1 dikurangin W1 1 dikurang 7 terus V2 dikurang W2 berarti min 2 dikurang 6 berarti dapatnya min 6, min 8 berarti V min W itu arahnya ke sini. Set, ke kiri kiri bawah pojok. Terus kalau perkalian dengan skalar berarti tinggal dikaliin masuk satu-satu. Itu 4 dikalikan V1 itu 4 dikalikan V2 jadi 4 kali min 2 berarti min 8 hasilnya 4, min 8 jadi V itu ke sini terus kalau 4V berarti dia lebih panjang 4 kali 1, 2, 3, 4 terus kalau vektor 3 dimensi berarti kan dia punya sumbu X nya itu dia yang sini ini tuh berarti masuk masuk ke bidang atau keluar bidang itu berarti menjauhi kita atau mendekat ke kita terus ada yang kiri kanan itu sumbu Y terus atas bawah itu sumbu Z. Nah, berarti titiknya itu ada 3 ya. Berarti V itu berarti V1, V2, V3 sumbunya. Berarti misal V itu 4,5,6. Berarti 4 sumbu X kayak gini. Terus 5 sumbu Y. Terus 6 sumbu Z. Nah itu lebih masuk akal kalau kita gambarin dalam bentuk 3D. Atau kita gambarin, kita buat bentuk 3D-nya. Jadi kalau ada ilustrasinya. Kalau gini kan masih kayak ngawang tuh. Mana yang arahnya tuh kayak mana. Nah kayak gitu. Ini tuh harusnya tuh iya. Harusnya satu titik sih. Cuman kan karena direpresentasikan dalam 2 dimensi jadi agak susah imajinasinya. Nah, misal V itu 1,-3,2. W itu 4,2,1. Berarti kalau V tambah W ya tinggal ditambahin ya sumbunya. Berarti V1 tambah W1 5. V2 tambah V W2 berarti min 1. V3 tambah W3 berarti 3. Berarti V tambah W itu 5,-1,3. Terus kalau V min W tinggal di minus, kalau skalar tinggal di skalar. Nah, ini kalau tadi berarti kalau ada titik P1 sama P2 berarti kalau mencari vektornya itu panjang vektor kok panjang vektor. Selisihnya berarti P2 dikurang P1 berarti bukan P1 kurang P2 ya karena kan kita kurangi dari yang gede dulu berarti P2 dikurang P1 berarti X2 dikurang X1 Y2 dikurang Y1 sama Z2 dikurang Z1. Ini pun udah diajarin di SMA. Ini contohnya. Misal example the component of vector. Jadi komponen vektor itu P1 P2 itu dengan titik awal P1 itu 2,-1,4. Terus titik P2 itu 7,5,8. Berarti P1 P2 berarti P2 dikurang P1. Nah, P2-nya itu 75 min 8
P1 itu 2 min 1 4. Berarti ini berarti tinggal dikurang 7 dikurang 2, 5 dikurang min 1, min 8 dikurang min 4. Dapatnya 5. Halo, halo. Ya, aku keluar ya? Halo, Sa. Jadi aku keluar ya? Halo, halo, halo. Tes, 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 tes. Halo, halo. Oke. Tadi aku keluar ya? Iya tadi Wah, macet. oke, oke. Sinyalnya kayak yang tadi. Tadi tadi udah sampai sini belum? Iya udah. Enggak, Caca mau tanya. Iya. eh ini nanti kalau yang di vektor ini mempelajarinya berarti kayak bukan menggambar gitu nggak ada, cuman menghitung Enggak, aja. enggak. Nah, cuma ya jadi kita pelajari ya perhitungan aljabarnya. Hmm, oke. Ya, bikin grafik-grafik kok. Aman. Oke. Berarti kalau ini udah dipelajarin di SMA juga, kalau P1 P2 berarti P2 dikurang P1. Logikanya berarti kan kalau ada titik awal sama titik akhir, berarti kan kalau mau nyari selisih atau mau nyari ya, berarti kan perbedaannya kan berarti dari titik yang akhir dulu dikurangi titik awal begitu. Atau sama boleh juga titik awal dikurangi titik akhir tapi nanti dikasih apa? Mutlak ya. Nah, kalau jarak ya kayak gitu. Mm-mm. Ini contohnya terus nah, ini ada translasi. Aduh, nggak baca lagi ini. Ini ibunya bikin PPT nabrak-nabrak semua. Bisa digeser nggak? Kuncinya editing. Oke. Emangnya di PPT sama yang dia ini beda ya Kak? Apa? Yang di PPT sama yang di apa namanya itu PDF? Ini itu sama kayak ini dua-duanya ini punya punya juga yang ini sama yang ini. Cuman yang ini tuh dia nggak ada contoh soalnya. Mana ya? Oh, ini udah translasi deh. Tapi dia cuma dua-dua halaman ya. Yang ini dia sampai 37 halaman. Jadi yang ada tulisan PPT-nya itu dia tuh ada contoh soalnya. Oh, yang di Hmm, sini tapi udah mana ya tadi? Sama Bu Bilkis. Mana ya? Translasi. Udah kita pakai ini aja lebih rapi. Karena ini aduh nggak bisa dibaca. Nah, oke. Berarti translasi itu berarti dia tuh mentranslasi menggeser sejauh beberapa satuan. Dia misal ada titik 0,0, ada sumbu X, sumbu Y. Terus ada vektor P. P berarti ini ya. Dari titik K, L di sini sampai X, Y kayak sini. Nah, terus berarti kalau ini sumbu Y, sumbunya di sini, terus sumbu X-nya tuh di sini. Nah, kalau kita translasi berarti dia tuh bakal ada di sumbu Y aksen. Ya apa sih? Sumbu X aksen. Nggak kebalik deh. Pokoknya coba kita lihat. Berarti kalau kita lihat berarti X aksen itu dia sumbu X terus dikurangin beberapa satuan. Kalau di sini berarti dikurangin K. Berarti yang aslinya itu misal X-nya itu 7, 7 dikurangin K-nya misal 3. Berarti nah ini hasilnya 4 kayak gitu. Berarti dia berpindah sejauh 4 satuan. Terus kalau Y aksen berarti Y dikurangin L. Kalau K itu berarti K itu eh, pengurangan dari sumbu X. Kalau L itu dia pengurangan dari sumbu Y gitu. X itu kan di sini. Nah, jadi X aksen berarti X dikurangin K. X dikurangin K. Kalau Y aksen berarti Y dikurangin L. Y dikurangin L. Hmm. Nah, kita lihat contohnya enggak dari sini di sini berarti. Nah, sini ada contohnya. Misal K sama L itu 4,1. Koordinat X, Y, P itu 2,0. Nah, ditanyain koordinat X aksen, Y aksen. Berarti kita ingat rumusnya X aksen itu X dikurangin K. Berarti tinggal 2 dikurangin 4 itu doang. Terus Y aksen berarti Y kurangin L, 0 dikurangin 1. Berarti X aksennya min 2, Y aksennya min 1. Berarti kalau kita diketahuin X aksennya tapi disuruh nyari X, berarti X sama dengan X aksen ditambah K, Y sama dengan Y aksen ditambah L. Gitu ya.
Oke. Hmm. Ini berarti kalau kita mau nyari X, berarti X itu K ditambah X aksen. Y berarti L ditambah Y aksen. Berarti kayak gini. Hmm. Ini X di sini, berarti X aksen itu di sini, terus Y itu di sini, Y aksen itu di sini. Jadi itu bergeser sejauh K satuan dari L di sumbu L, dan dia itu naik sejauh L satuan di sumbu Y. Begini. Itu kan aslinya kan titiknya itu di sini, terus dia itu jadi di sini titik awalnya, karena dia itu bergeser sejauh K, L gitu. Ini ada contohnya. Terus ini ada lagi. Berarti ada K, L, X aksen, Y aksen. Berarti tinggal nanya X sama Y. Berarti X itu X aksen ditambah K. Y itu Y aksen ditambah L. Tinggal ditambahkan. Tuh. Ini juga sama. Berarti K, L min 2,4. X aksen, Y aksen itu 7,3. Berarti X, Y-nya berapa? Coba aku nanya. Tadi rumusnya gimana itu tadi? Rumusnya itu X, K ditambah X aksen. Y, L ditambah Y aksen. X dengan K ditambah X aksen. Y sama dengan L tambah Y aksen. Ya, berarti ini. Berapa X, Y-nya? Berarti 5 sama 7. 5 sama 5 7. Berarti kan X itu min 2 ditambah 7. Y itu 4 ditambah 3. 5,7. Kita cek. Berarti X aksen itu, rumusnya kan awalnya kan X aksen itu X minus K. Berarti X itu X aksen ditambah K. Terus Y aksen itu Y kurang L. Berarti Y L ditambah Y aksen gitu. Jadi tinggal ditambahkan. Dapat 5,7. Nih, gampang lah, tinggal nambahin doang. Terus kita bakal belajar aritmetika. Jadi kita mau mengoperasikan vektor. Jadi kita bisa tambah, bisa kurang, kita kali, bagi. Terus kita juga bisa pakai norma sebuah vektor. Ini kayaknya, oh ini aritmetika berarti ada beberapa operasi yang ada di vektor. Nah, kita ada inisiasiin K sama L itu kita skalar, berarti bilangan skalar. Nah, dia itu memenuhi komutatif. Jadi U ditambah V itu sama dengan V tambah U. Walaupun dia itu vektor itu punya arah, tapi ketika kita jumlahkan dia itu bisa secara komutatif. Bisa U tambah V itu sama dengan V tambah U. Terus dia juga bisa secara, ini apa ya? Komutatif, yudikatif, distributif, sama satunya asosiatif. apa? Ini ya, asosiatif, Asosiatif ya. Jadi ini komutatif, tuh asosiatif ya. Asosiatif atau distributif? Asosiatif gak sih? Ya, asosiatif. Dia bisa dikurungin, kurungnya bisa pindah, diasosiasikan. Terus U ditambah nol sama dengan nol tambah U sama dengan U. Jadi kan, kok U? Ya benar. Jadi kan vektor nol kan berarti kan nggak nambah apa-apa. Jadi di vektor juga berlaku kayak gitu. Terus U ditambah U tambah minus U itu sama dengan minus U tambah U itu sama dengan nol. Jadi kan dia misal ke kanan terus ditambah ke kiri, berarti kan dia balik ke titik asal, berarti dia kan nol kayak gitu. Terus LU, K kali L kali O itu berarti bisa dikalikan skalarnya dulu, KL baru dikalikan U. Kalau ini berarti distributif ya, berarti KU, K dikalikan U tambah V sama dengan KU ditambah KV. Ini juga sama. KU ditambah LU. Terus 1 dikalikan U sama dengan U. Jadi yang merah-merah ini yang skala. Dengan U. Next. Jadi teorema 321. Kita buktikan teorema ini tuh benar. Nanti secara geometrik berarti kita gambarin, secara analitik berarti dijabarkan. Kita jabarin yang U tambah V.
Berarti U misal U1, U2, U3, V itu ada 3 titik, V1, V2, V3, W itu W1, W2, W3. Berarti U tambah V berarti U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Nah, berarti kan dia bisa di komutatifkan, berarti V1 tambah U1, V2 tambah U2, V3 tambah U3, berarti V tambah U sama juga. Berarti U tambah V itu sama dengan V tambah U. Terus U tambah 0 berarti U1, U2, U3 tambah 0,0,0. Ini tinggal ditambah, tambahin, berarti tinggal dikomutatifkan, berarti U tambah 0 sama dengan 0 tambah U sama dengan U. Terus KLU berarti K jadikan LU 1 LU2 LU3, berarti KL U1 KLU2 KLU3, KL-nya bisa keluar. Ini juga sama, jika masuk terus bisa kita keluarin ini buktiannya. Terus kita bakal masuk norma. Norma kalau di SMA dibilangnya panjang vektor gitu ya, atasnya itu kayak mutlak tapi dia double. Jadi mutlak kan satu, kalau ini tuh double, jadi dia itu mencari panjang dari sebuah vektor kan, atau norma, tapi lebih enak disebut norma sih. Jadi kalau panjang kan, panjang tuh kayak nilainya gitu ya. Jadi kalau norma itu berarti dia ya norma itu kayak panjang, tapi panjang yang nggak punya arah. Jadi dia itu udah pasti positif karena dia kan di akar terus dikuadratin kan, berarti dia tuh udah pasti positif kayak gitu. Jadi dia tuh norma, jadi kita panggil norma aja. Oh, di sini boleh panjang ya. Hmm, Sementara boleh disebut panjang sih, tapi di sini disebutnya norma gitu. Nah, berarti kalau ruang dua berarti tinggal tiap sumbunya itu dikuadratin terus ditambahin baru diakar. Berarti akar U kuadrat U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Ini tuh kayak mencari panjang ruang Euclid, ruang Euclidean. Jadi itu panjang itu dicari dengan cara tiap tiap variabel U1 U2-nya itu dikuadratin terus ditambah baru diakar. Berarti kalau kalau dia itu ruang 3 berarti U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat baru diakarin. Nah, kalau vektor satuan itu vektor yang normanya itu nilainya satu. Berarti vektor satuan tuh vektor yang kita gunain untuk membuat sebuah definisi. Jadi vektornya yang nilai normanya itu satu. Berarti kan akar dari U1 kuadrat ditambah U kuadrat itu hasilnya satu. Berarti U1 kuadrat tambah U2 kuadrat ini tuh sama dengan satu. Gitu. Itu buat bikin definisi doang sih. Terus jarak antara dua titik berarti ini tadi. Kalau nyari jarak berarti kita tinggal, kan berarti kan dikurangin kan. X2 kurang X1, Y2 kurang Y1. Terus kalau nyari jaraknya berarti dikuadratin terus diakarin. Ini udah diajarin juga sih di SMA. Terus kalau 3 titik berarti X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah YZ2 min Z1 kuadrat baru diakarin. Terus jika U adalah vektor dan K adalah skalar, berarti norma dari KU itu, ya, norma dari KU itu bisa kita dapatin dengan cara mutlak dari K. Ini tuh mutlak ya, karena kan K itu bilangan skalar ya. Berarti dia tuh bisa negatif. Berarti kita positifin dulu, wajib positif, baru dikalikan dengan norma dari si U, kayak gitu. Nah, kita masuk ke ruang Euclid atau ruang N Euclidean N space. Pernah dengar nggak kata Euclidean? Nggak pernah, Apa? Pernah apa nggak pernah? pernah, pernah. Pernah. Apa itu? Tapi udah lupa. Euclid itu Mau sebenarnya nama ilmuwan sih. Ilmuwan tahun udah lama banget tapi. Euclid itu dia ilmuwan tahun berapa? Euclid. Euclid. Dia itu ilmuwan zaman Greek itu masih Yunani. Oh, udah lama banget. Dari 440 sebelum Masehi. Nah, dia itu, Bang Mas. Nah, dia itu eh, ciri L ciri ciri Euclidean atau ruang Euclid. Jadi sebenarnya itu ruang tuh ada dua, ada Euclid sama non Euclid. Nah, Euclid itu sesuatu yang bisa dihitung, eh, dihitung terus bisa
diilustrasikan dalam bentuk geometri. Jadi dia itu bisa ruang Euclid itu dia tuh bisa di sesuatu yang bisa dihitung pakai rumus itulah. Misal misal volume suatu apa ini deh. Kalau kayak triple Pythagoras itu Kak, kayaknya. Ya, jadi ini kan kelihatan ya. Ini kan kaleng nabati ya, kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kaleng nabati ini kan dia punya eh, alas lingkaran, terus punya panjang, punya sisi, punya ruang. Jadi dia itu bisa dihitung dengan rumus tabung gitu ya. Jadi karena dia bentuknya itu bisa kita bentuk ilustrasiin dalam 3 dimensi, artinya kita bisa menghitung isi dari volume dari eh, tabung ini atau luas permukaannya juga bisa, alasnya juga bisa. Itu juga bisa. Ini namanya eh, ruang Euclid. Artinya dia itu masih bisa kita hitung menggunakan rumus-rumus. Nah, kalau non Euclid itu berarti dia tuh bentuk bendanya itu udah abstrak. Jadi kita tuh nggak bisa ilustrasiin dalam 3 dimensi atau 4 dimensi. Jadi kita tuh nggak bisa lakukan perhitungan di situ. Jadi makanya yang bisa kita hitung ya ruang Euclid. Berarti karena kita mau belajar aljabar linear bukan filosofi dan sebagainya. Berarti ya kita mau belajar yang bisa kita hitung itu ruang Euclidean. Nah, sini kita bakal bahas terkait vektor. Berarti ada ruang 2, ada ruang 3. Berarti hmm, kalau ruang n berarti kan dia punya n komponen kan. Berarti dia tuh bisa ruang 4, ruang 5, ruang 6, ruang 7, berarti bisa 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, dan sebagainya. Tapi berarti kan yang masih bisa dicerna berarti kan cuma 2 dimensi, 3 dimensi, gitu kan. Berarti atribut tadi, berarti itu arah dan panjang, dibagi norma dari vektor. Ada contohnya nggak ya? Ini contoh. Nah, sebenarnya tadi kan udah bilang rumus ini itu rumus perhitungan jarak dari Euclidean. Jadi rumus em, U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat, U3 kuadrat, dan seterusnya sampai UN kuadrat. Di akar itu rumus Euclidean untuk mencari panjang dari sebuah jarak. Nah, misal ada juga sama aja. Berarti kan dia tuh dibuat sampai ruang ke N. Berarti dia tuh nggak terbatas sampai 3 dimensi doang. Berarti ada misal U1 sampai UN, V1 sampai Vn. Berarti W1 sampai Wn itu U tambah V. Berarti U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, dan seterusnya sampai UN tambah Vn. Terus kalau negasinya berarti tinggal di negasi, selisih tinggal di selisih. Vektor 0 berarti tinggal 0. Perkaliannya tinggal dikali. Gampang ya. Nah, ini berarti vektor tuh bisa dinyatain grafik sama analitik kayak tadi. Berarti normalnya itu tinggal di akar. Nah, ini udah. Nah, ini berarti kalau nyari norma 060 berarti ya tinggal 0 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 0 kuadrat hasilnya 0. Nah, anggap V itu min 1, 2, 5. Carilah semua skalar K sehingga norma KV itu 4. Berarti norma K tadi kan ingat ya. Berarti K itu dimutlakan dulu, baru dikalikan dengan eh, norma dari V. Berarti norma V itu min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat diakarkan. Jadi Terus dapat bisa menjadikan 4. dikalikan K sama dengan 4. Dapat K-nya itu plus minus 4, 4 per akar 30. Kenapa 30. plus minus? Karena dia itu di dalam mutlak. Mutlak kan bisa di dalamnya itu bisa minus sama plus gitu. Bisa. Punya dua Oh. nilai. Nah, ini contohnya. Anggap R itu min 5, 1, 4. Carilah semua skalar K sehingga norma K kali R itu 9. Kayak tadi caranya. Coba kamu hitung. Anggap R itu min 5, 1, 4. Berapa Carilah berapa? semua R min 5, 1, 1, 4. 4. Terus carilah semua skalta sehingga nomor K Ya. kali R sama dengan 9. Kalau tadi kan langsung bilangnya V sama dengan 4. Nah, kalau ini kan K dikali R sama dengan 9 kan. Ah, sama kok. Kan dikalikan V. Oh sama. Oh Kali, bukan kali, cuma kali. K aja. Oh, Sama kayak ini. Jadi coba kan kasihan kan tadi sebelumnya. Jadi kan mutlak K dikalikan norma V itu sama dengan 4. Mm-mm. Jadi kalau ini berarti mutlak K dikalikan norma R sama dengan 9. Norma R berarti ini dikuadratin, diakarkan. Coba K-nya berapa? 4 kuadrat. Berarti terus akar 25 tambah 1 tambah 16. 25.
Hmm. Akar 42. Berarti K-nya sama dengan kan 9. Berarti Berarti plus minus 9 per akar 42. Plus minus 9 eh, per akar 42. Coba kita cek ya. Ceng, 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 ceng. Set. Nah, plus minus 9 per akar 42. Berarti K dinormakan R itu 99. Berarti kita cari norma R dulu. Itu dapat akar 42. Berarti mutlak K dikalikan akar 42 itu sama dengan 9. Berarti mutlak K itu 9 per akar 42. Berarti K-nya itu punya dua nilai. Berarti minus 9 per akar 42 sama akar plus 9 per akar 42. Kayak gitu. Hmm. Terus kalau nyari jarak berarti ya tinggal dari P2 5 dikurangi 3 dikuadratkan. Tambah 7 dikurangi 4 dikuadratkan. Karena kan berarti kita cari yang paling jauh terlebih dahulu. Ini kan titik awal, titik akhir. Berarti yang P2 dikurangi P1. Begitu pula yang 3 dimensi atau ruang 3. Berarti 6 dikurangi 3 kuadrat. Tambah 0 dikurangi 3. Berarti Tambah 3 kurangi 3 kuadrat. Diakarkan. berarti X1 apa nggak selalu X1, berarti X yang paling besar Hmm. nanti kurangi X yang paling kecil. Berarti X ketemu X nanti dikurangi terus sama Y Iya. Y Iya. dikurangi kan. Bisa Terus ketemu Z dikuadratin. dikurangi. Oh, Nah, sebenarnya karena dia itu kuadrat ya, berarti dia itu nggak harus P2 kurang P1. Berarti P1 dikurang P2 juga bisa. Karena kan dia dikuadratin ya. oh Berarti iya iya bisa 3 bisa. min 5 kan min 2, tapi dikuadratin kan balik lagi positif. Cuman kita harus konsisten karena rumus awalnya kan P1 P2 itu kan tetap 5 dikurang 3. Yang mana ya? Ada kok. Yang titik semua awal yang Sabar. vektor. Ini P1 P2 vektor P1 P2 berarti kan P2 dikurang P1. Nah, ini kan konsisten kan dari titik akhir ke titik awal. Jadi nilainya tuh X2 dikurang X1, Y2 dikurang 1, Z2 kurang Z1. Nah, berarti kita harus konsisten juga di Euclidean, berarti tetap P2 dikurang P1, berarti X2 dikurang X1 kuadrat, ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat, ditambah Z2 kurang Z2 kuadrat tiap hari. Hasilnya pasti positif, karena dia tuh nyari jarak. Jarak itu nggak mungkin negatif. Kayak gitu. Udah selesai. BT ini selesai. Berarti kalau ini dijadiin kuis ya sesuai di contoh soal ini. Soal 4. Udah Terus nggak apa-apa deh Kak. Apa minggu depan berarti 3 ini ya, determinan, terus vektor sama itu ah, Kramer. ya determinan sama Kramer itu satu satu materi, satu apa? Satu PPT. Jadi materi Oh, dikasih PPT ya. ya Oh, udah. aman ya. Oke. Oke Kak, berarti 2 itu ya. Berarti yang di vektor itu Minggu depan apa? Itunya minggu depannya lagi mesti. minggu depan lagi ya materi. Dot Materi product apa? Oh, dan aplikasinya sama ruang dot tembak. product tuh udah dipelajarin. Udah nggak sih? Udah, seingatku. Kayak gimana tuh, Mbak? Yang pakai kalau SMA tuh dia pakai cos karosin. Ini pakai sudut tadi. Dia pakai cos. Oh, heeh. Kalau dia tuh pakai cos, kalau cross itu dia pakai sin. Ini lebih memusingkan karena kita pakai sudut sama cos. Cos tuh bikin pusing Iya. karena rumus Pas yang trigonometri. biasa aja udah pusing apalagi ini. Iya, makanya. Aduh. Oke. Berarti kita review dulu ya materi vektor itu dia. Berarti kamu pelajarin aja soal contoh soalnya kayak ini. Contoh soal nomor 3. Terus contoh soal nomor 4. Mana 4? Ini contoh soal nomor 4 juga. Terus yang determinan itu ini lebih susah daripada materi 4. Karena kan materi 4 kan cuma pengenalan vektor ya, belum masuk rumusnya. Iya, Jadi gampang. Kalau ini kan udah masuk rumus determinannya. Berarti contoh soal, contoh soal bukannya ada di PPT, Kak. oh ya PPT ya.
Ini contoh soalnya. Iya. Contoh soal satu kayak gini. Ini berarti dia nyari OBE pakai Gauss. Ini contoh soal dua dia nyari OBE pakai segitiga atas. Ini matriks pakai segitiga atas. Terus ini contoh juga nyari eh, determinan. Ini nyari apa ini? Kofaktor. Nyari kofaktor A. Berarti ini nyari Gauss biasa. Ini soal 4. Dia nyari kofaktor kolom kedua. Ini pakai aturan Kramer. Soalnya dia nyari Kramer buat nyelesain SPL. Jadi dia nanti X1, X2, X3. Kramer. Ini juga Kramer. Ini iterasi. Ingat ya iterasinya jangan sampai keliru lagi ya. Jadi iterasi Mm-mm. kalau di seluruh iterasi kayak gini berarti urutannya. Nah, clue-nya lihat aja di barisnya. Berarti kan ini kan ditanya sel 1,3 berarti yang diubah itu baris ke satu. Terus kayak gini iterasi kedua itu 2,3 berarti baris kedua. Iterasi ketiga baris kedua juga. Iterasi keempat Oke. baris ketiga. Nah, kenapa kita perlu curiga nih? Kenapa iterasi kedua itu baris kedua, iterasi ketiga juga baris kedua? Padahal kalau notasinya kayak gini, berarti kan harusnya baris ke satu, baris kedua, baris ketiga. Berarti kita lihat di iterasi kedua. Nah, di iterasi kedua, oh ternyata yang baris ketiga udah nol. Berarti kan nggak perlu kita iterasiin lagi, nggak perlu kita olah lagi. Berarti langsung lanjut ke baris kedua untuk mengubah jadi satu. Makanya dia ini langsung lanjut ke baris kedua. Kayak gitu. Berarti habis itu baris ketiga, ini kita ubah jadi nol. Di situ baris ketiga kita ubah jadi satu. Baru yang di atasnya. Mana? Gitu. Mm-mm. Terus ini udah berarti eliminasi substitusi, Gauss, Gauss Jordan, inverse, aturan Kramer. Udah deh. Dah, ada yang tanya kan? Easy kayaknya. Oh, easy. Jadi nggak usah kasih PR ya karena minggu depan kuis jadi ya pelajarin aja contoh soalnya. Oke, Kak. Nanti mungkin aku kirim apa aku taruh sini. Ini ada contoh. Nah, ini ada 200 slide contoh pengerjaan nyari Gauss Jordan. Terus ini yang nyari determinan. Nanti aku kirim aja linknya. Apa bisa di ini ya? File, make a copy entire Oh, presentation. disuruh bikin PPT dulu itu. Ya, pengerjaannya tuh dulu tuh PPT gitu. Hmm, itu Mana? kelompok apa individu, Kak? Gampang. Oh, ditanya-tanyain gitu berarti ya? Apa Kalau enggak? PPT-nya tuh cuman cuman ngumpulin sih perasaan. Oh enggak. Oh presentasi ya presentasinya. Ditanya-tanyain. Benar. Tugas tiga ini. Tugas tiga. Aljabar linear. Terminal. Jadi kita tuh nyari contoh soal sendiri. Em, ini kan ada contoh soal 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Berarti tiap misal dibagi 20 kelompok. Berarti 5 kelompok tuh ngerjain yang soal satu. Terus 5 kelompok lagi ngerjain yang tipe soal dua. Terus ada tipe soal 4 dan sebagainya. Soalnya kita nyari sendiri, jawabannya ya kita cari sendiri kayak gitu. Nyari soal sendiri, nyari jawaban sendiri. Mm-mm. Oh, muter ya. Oh, udah. Yang ini juga file, ke copy, ntar ya. Ke satu aja berlinear. Ini tuh OBE aja. Pindah ke editor. Oh, masuk lagi. Select. Mana sih? Ini kok alin aja alin. Select. Copy. Nah, di sini harusnya udah ini. Oh, dia jadi gimana sih? Oh, ini Google Slide. Nah, kalau mungkin mau referensi nih ada di bahasa Inggrisnya.
Itu kayak bikin males sih 1.000 halaman. Iya, kalau bahasa Inggris kan harus kita mempelajari 2 kali, selain bahasa sama materinya juga. Iya. Aduh, Ini matriks ya sih. Mikirnya double. Kita mikir translate dulu baru mikir mm-mm. bacaannya. Banyak ya. Oke. Udah. Udah yang tanya kan? Enggak, Kak, enggak ada. Nyaman ya berarti ya. Berarti minggu Aman. depan kuis dua, kuis dua aljabar linear, materi bab 3 sama bab 4. Berarti enggak yakin ya dua 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 materi berarti enggak perlu extend ya. Enggak perlu, Kak. Oke, benar ya. Oke. Mm-mm. Berarti udah nggak ditanyain lagi. Kalau udah berarti bisa aku cukupkan. Ya udah, aman, Kak. Aku cukupkan pertemuan pada siang hari ini, sore sih. Ya, siang menuju sore hari ini. Terima kasih antusiasnya. Karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan bacaan, dengan berdoa bersama. Berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau besok Waalaikumsalam. pagi bisa nggak, Jon? Atau Bisa, persiapan? Kak. Bisa, Oh, bisa. bisa. Oke. Mm. Berarti Oke. Jumat pagi, Sabtu juga pagi, gitu. Iya, Oke. gitu aja. Kalau Nggak apa. Minggu, Minggu terserah sih, ngikut aja, Kak. sorenya aman. Kenapa, Kak? Sorenya aman. Aman, aman. Oke. Oke deh. Berarti Sabtunya kita ses lab modul perulangan, modul 2 ya. Terus Ahadnya kita praktikum. Mm-mm. Oke. Oke, Kak.